beberapa waktu setelah penyerbuan ibu kota Majapahit oleh kelompok-kelompok Muslim bersenjata yang dipimpin Ja'far Shadiq, Susunan Kudus, Syekh Siti Jenar disidang dengan tuduhan menyebarkan bid'ah dan membahayakan kerajaan dan masyarakat Muslim. Menurut sejumlah sumber historiografi sejenis babat, dalam sidang itu Syekh Siti Jenar dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Namun sumber-sumber tersebut justru menyurut kontroversi yang sangat membingungkan. Pasalnya, menurut kronologi waktu, tokoh-tokoh yang disebut sebagai anggota sidang Dewan Wali seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, Raden Patah, dan Sunan Ampel sudah meninggal belasan bahkan puluhan tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Lebih membingungkan lagi, Sunan Giri yang mungkin adalah Sunan Dalem, Sunan Giri kedua, dalam kasus itu dikisahkan membuat pernyataan Syekh Siti Jenar inda annas wa mu'min inda Allah, atau Syekh Siti Jenar kafir menurut manusia namun mukmin menurut Allah. Sementara Susunan Kudus dikabarkan sangat menghormati dan memuliakan Syekh Siti Jenar. Bahkan lebih aneh lagi disebutkan mayat Syekh Siti Jenar menyebarkan bau wangi semerbak, namun kemudian menjelma menjadi anjing berbulu hitam. Konon bangkai anjing itu dikubur di Masjid Agung Demak. Lepas dari benar dan tidaknya sumber-sumber historiografi sejenis babat tersebut, yang jelas saat itu beribu-ribu bahkan berpuluh-puluh ribu orang yang menjadi pengikut, keluarga pengikut, kawan para pengikut, mereka juga yang diduga menjadi pengikut atau sekedar simpatisan Syekh Siti Jenar pasti merasa takut, tegang, bahkan panik. Soalnya pemimpin mereka telah dijatuhi hukuman mati di Masjid Demak. Dan seiring eksekusi itu, meluas stigma bahwa Syekh Siti Jenar bukan manusia, melainkan seekor cacing yang menjelma manusia ketika mendengar wejangan Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga. Itu sebabnya ketika mati, tokoh sesat itu dikisahkan jasadnya kembali lagi dalam wujud hewan. Ketakutan dan ketegangan para pengikut semakin meningkat ketika mendengar kabar kematian Ki Lotang beberapa waktu setelah kematian gurunya. Bahkan ketakutan dengan ketegangan mereka pasti meningkat menjadi kepanikan manakala terdengar kabar susulan tentang dieksekusinya Ki Ageng Pengging, murid terkasih Syekh Siti Jenar. Sekalipun ketakutan, ketegangan, dan kepanikan yang dialami pengikut Syekh Siti Jenar tidak pernah dipaparkan, buku-buku seperti Babat Tanah Jawi, Suluk Syekh Lama Abang, buku Siti Jenar, dan Serat Wali Songo mengungkapkan bagaimana Ki Ageng Tingkir, Ki Banyu Biru, Ki Ageng Putuh, Ki Ageng Ngerang, dan pengikut Syekh Siti Jenar yang lain menyatakan tunduk kepada penguasa Demak dan sebagaimana nasib Rahwana dan bangsa Indian. Selama beratus-ratus tahun Syekh Siti Jenar dan pengikutnya selalu distigmakan sebagai penyebar ajaran bid'ah yang sesat. Sampai sekarang pun getaran rasa takut dan tegang masih terasa pada mereka yang menjadi pengikut Syekh Siti Jenar. Entah takut, entah tidak, entah tegang, entah tidak. Buktinya para pengikut tarekat Akmaliyah, tarekat yang dinisbatkan kepada Syekh Siti Jenar, selalu mengamalkan dan melestarikan ajarannya secara sembunyi-sembunyi. Dogma dan doktrin dari amalan-amalan tarekat Akmaliyah haram diajarkan kepada masyarakat umum. Nama Syekh Siti Jenar seolah-olah mewakili rasa takut dan tegang bagi mereka yang sekedar bersimpati terhadapnya. Lepas dari soal takut dan tegang, citra Syekh Siti Jenar sendiri dalam kurun waktu lebih 4 abad memang tidak bisa lepas dari stigma kebid'ahan, kesesatan, kecacingan, dan keanjingan. Sementara kita tidak pernah tahu apakah ia benar-benar jelmaan cacing. Kita juga tidak pernah tahu apakah ketika mati jasad Syekh Siti Jenar berubah menjadi anjing. Bahkan kita tidak pernah tahu apakah bangkai anjing itu benar-benar dikubur di komplek Masjid Agung Demak.
Kontroversi membingungkan tentang Syekh Siti Jenar yang termuat dari historiografi sejenis babat ternyata tidak kita jumpai pada naskah kuno asal Cirebon seperti Negara Kertabumi, Pustaka Raja di Bumi Nusantara, Purwaka Caruban Nagari, dan Babat Cirebon. Dalam naskah-naskah tersebut tidak dijumpai paparan absurd yang menggambarkan tokoh Syekh Siti Jenar sebagai penjelmaan cacing. Tidak ada cerita yang menggambarkan mayatnya berubah menjadi anjing. Syekh Siti Jenar yang kelahiran Cirebon digambarkan sangat manusiawi, lengkap dengan silsilah keluarga yang berasal dari spesies manusia. Lepas dari pro kontra tentang kisah Rahwana, Indian, dan Syekh Siti Jenar, ternyata faktor sumber-sumber naskah yang dijadikan acuan data dalam menggambarkan para tokoh itu memang menempati posisi kunci. Dikatakan posisi kunci karena sumber naskah acuan itulah yang sebenarnya membentuk frame of reference pembaca, karena naskah-naskah itulah yang sesungguhnya membangun asumsi, simpulan, opini, dan wacana tentang pokok masalah yang diperdebatkan. Kita tidak pernah tahu apakah Syekh Siti Jenar yang dikenal penyebar bid'ah dan sesat itu sejatinya memang demikian, sesuai tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Yang jelas, pencitraan dan stigma itu tergantung sepenuhnya pada sumber-sumber historiografi yang mencatat tentangnya. Kenyataan tentang perbedaan sumber-sumber historiografi inilah yang diam-diam telah mendorong dan memotivasi saya untuk menulis kisah Syekh Siti Jenar dari sisi lain. Siapa tahu dengan sumber-sumber asal Cirebon itu kita dapat menemukan tokoh Syekh Siti Jenar dalam bentuk yang berbeda dengan yang kita kenal selama ini. Maksudnya, siapa tahu bahwa di balik stigma kebid'ahan, kesesatan, kecacingan, dan keanjingan itu ternyata tersembunyi kemanusiaan atau bahkan keadimanusiaan. Namun demikian, untuk memahami secara sistemik tentang siapa Syekh Siti Jenar dan apa yang sebenarnya dia ajarkan, sumber-sumber historiografi saja tidaklah cukup mewakili. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan person dengan metode kualitatif kepada para guru tarekat Akmaliyah yang diam-diam masih dianut masyarakat Cirebon, Jawa Tengah, dan Jawa Timur meski secara sembunyi-sembunyi. Melalui sumber-sumber historiografi asal Cirebon, ditambah sumber naskah dari Banten, sejarah Banten, dan pendekatan person, saya pada gilirannya dapat menangkap gambaran utuh tentang keberadaan Syekh Siti Jenar beserta ajaran-ajarannya. Dan yang mengejutkan, gambaran utuh Syekh Siti Jenar yang terbangun dalam konstruksi pemahaman saya akibat proses pendekatan yang saya lakukan ternyata bertolak belakang dengan pencitraan dan stigma yang selama ini berlaku atas tokoh kontroversial tersebut. Saya tidak tahu apakah gambaran utuh Syekh Siti Jenar dalam konstruk pemahaman saya itu lebih proporsional atau lebih objektif dibanding gambaran yang dibangun sumber-sumber historiografi sejenis babat. Yang jelas, menyusun gambaran utuh Syekh Siti Jenar ke dalam bentuk penelitian kualitatif sesuai tuntutan metodologis, saya rasakan mengalami banyak kesulitan bahkan kemustahilan, karena keberadaan Syekh Siti Jenar dan ajarannya terkait dengan pergulatan sosio-religi, ideologi, dogma, doktrin, dan pengalaman rohani yang sulit dijabarkan oleh kaidah-kaidah ilmiah yang bertolak belakang dari paradigma-paradigma, postulat-postulat, dan aksioma-aksioma sekular materialistis. Oleh karena itu, saya memilih alternatif paling memungkinkan, yakni menyajikan hasil tangkapan saya terhadap sosok Syekh Siti Jenar dan ajarannya dalam bentuk fiksi. Saya beri judul Suluk Abdul Jalil, Perjalanan Rohani Syekh Siti Jenar.
Keputusan untuk menuangkan hasil pendalaman tentang Syekh Siti Jenar dalam bentuk visi, selain saya maksudkan untuk mengatasi faktor-faktor kesulitan teknis metodologis, juga saya harapkan bisa lebih memudahkan masyarakat pembaca memahami kisah tokoh kontroversial ini dari sisi pandang yang lain, karena melalui karya fiksi, pengungkapan dan pemaparan hal-hal yang bersifat abstrak dan absurd dapat dijembatani oleh pilihan kata-kata dan kalimat-kalimat konotatif dan metafor. Yang lebih mendasar, penulisan kisah Syekh Siti Jenar dalam bentuk visi ini saya maksudkan juga untuk menghindari pro dan kontra yang mengarah pada perdebatan gese yang berturut-turut. Artinya melalui karya bersifat fiksi, kisah Syekh Siti Jenar boleh diterima sebagai keniscayaan bagi yang sepaham, namun boleh juga dicampakkan seperti sampah bagi mereka yang tidak sepaham. Keberadaan karya fiksi memang tidak untuk diperdebatkan secara ideologis, politis, dan agamis, karena di dalamnya selain terdapat paparan-paparan deskriptif, ungkapan-ungkapan metaforik, konotatif, personifikatif, dan asosiatif, juga terdapat refleksi dari hasil pengendapan renungan kontemplatif, pengalaman ruhani pribadi, dan tentunya tidak ketinggalan gambaran-gambaran imajinatif pengarang yang absurd. Para pelaku dalam cerita ini digambarkan sebagai manusia-manusia dengan berbagai perwatakan yang khas, meski tidak ditampilkan dalam bentuk individu-individu. Mereka pada dasarnya bukan mewakili manusia dalam kapasitas pribadi. Mereka mewakili fenomena-fenomena, naluri-naluri, sifat-sifat, perilaku-perilaku, dan kecenderungan-kecenderungan nafsu terdalam manusia, sebagaimana dikenal dalam ajaran sufi. Itu sebabnya sebagian terbesar nama pelaku dalam cerita ini lebih mewakili citra naluri, sifat, perilaku, dan kecenderungan nafsu manusia ketimbang mewakili figur individu manusia historis. Peristiwa yang terjadi pun tidak sekedar mewakili waktu dan tempat pada bentangan sejarah, tapi juga mengungkapkan simbol-simbol perkembangan jiwa manusia menuju kesempurnaan sebagaimana dikemukakan oleh ajaran sufi. Sebelum dicetak menjadi buku oleh penerbit, naskah suluk Abdul Jalil ini pernah dimuat secara bersambung di Harian Bangsa pada tahun 2001-2002. Pada bagian ini paparkan pandangan-pandangan filosofis tokoh Syekh Datuk Abdul Jalil atas apa yang disebut yang wujud dan maujud, serta berbagai pengalaman rohani menuju yang mutlak. Buku ini juga memuat asal-usul dan masa kecil tokoh Abdul Jalil, kisah perjalanan sejak dari Cirebon, Pakuan, Palembang, sampai Malaka. Di sini jelas tergambar bahwa tokoh Syekh Siti Jenar yang bernama asli Syekh Datuk Abdul Jalil itu bukanlah orang Jawa, apalagi seekor cacing. Ia adalah seorang habaib dan berasal dari keluarga ulama di Malaka yang asal usul kakek buyutnya dari Gujarat. Selaku pengarang, saya berharap dengan hadirnya buku ini masyarakat pembaca akan memiliki cakrawala baru, bukan hanya mengenai apa dan siapa sebenarnya Syekh Siti Jenar, melainkan lebih fundamental adalah munculnya perspektif baru tentang dinamika ajaran tauhid yang bersifat universal, khususnya tentang ajaran tasyahidan atau wasyadatul syuhud yang diajarkan Syekh Siti Jenar yang banyak disalahpahami selama ini. Lain dari itu, ungkapan-ungkapan teknik sufisme yang bersifat esoteris di dalam buku ini sengaja tidak diberi makna dan penjelasan agar tidak menjadi monopoli penafsiran oleh pengarang. Semoga buku ini menjadi masukan dan bahan renungan bagi para pencari kebenaran sejati. Agus Sunyoto, Malang, Ramadan 1423 Hijriah.